Tes, tes. Suara saya kedengeran ya? Yoi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu untuk thalabul ilmi ya, untuk menimba ilmu. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan bahasan yang sebelum-sebelumnya ya, yang kemarin ya, terkait sejarah peradaban arsitektur Islam. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan fokuskan pembahasan mengenai kemajuan infrastruktur kota dalam masa keemasan Islam. Nah, kali ini pemateri MRB Muslim Merancang Bangun insya Allah akan disampaikan oleh Rahmat Hidayat, founder The Inspiration Consultant. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ada yang baru pertama kali ikut ya acara MRB. Nah, sebelumnya mungkin ada pertanyaan, MRB itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi kepanjangan MRB itu adalah Muslim Rancang Bangun. Muslim Rancang Bangun itu merupakan komunitas ya, yang dimana anggotanya itu merupakan dari teman-teman yang menggeluti bidang rancang bangun, baik dari contohnya teknik sipil, desain interior, arsitektur, dan satu rumpun dengan ilmu tersebut. Baik, alhamdulillah ini sudah gabung beberapa teman-teman ya yang sudah mendaftar di official account MRB. Nah, ini sudah ada 10 orang, alhamdulillah. Untuk rundown acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang insya Allah kita mulai tadi ya, barusan 15.50 sampai 15.55. Nah, kemudian setelah itu nanti masuk ke talkshow dan tanya jawab. Insya Allah untuk talkshow dan tanya jawab nanti waktunya adalah 15.55 sampai 16.55, atau mungkin bisa kita paskan juga sampai jam 17 ya. Kemudian selanjutnya nanti ada workshop sketsa. Untuk waktunya jam 17.00 sampai 17.20. Dan terakhir adalah penutup. Baik, sebelumnya ini untuk pematerinya, saya konfirmasi dulu untuk Mas Rahmat. Ya, untuk Mas Rahmat kira-kira apa sudah siap ya untuk menyampaikan materinya? Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya untuk acara kali ini akan dipandu oleh host ya, dengan Mas Rifan ya. Mas Rifan sudah siap ya, Mas? Ya, insya Allah saya sudah siap. Baik. Baik, nah ini. Alhamdulillah. Bisa didengar ya suara saya? Iya, bisa. Alhamdulillah, kedengaran jelas. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ini saya serahkan ke Mas Rifan untuk memandu jalannya acara. Monggo Mas Rifan
Saya persilahkan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sobat MRP sekalian ya. Ini saya kalau belum pernah, Waalaikumsalam. mungkin sobat-sobat MRP sekalian baru pertama ya. Ini lihat saya sebagai MC, soalnya ya saya juga perdana di sini. Ya, semoga sobat-sobat MRP sekalian nanti bisa menikmati materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri hari ini, yaitu Mas Rahmat Hidayat. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mungkin ya. Untuk Mas Rahmat, silakan. Oke, terima kasih Mas Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan beragam nikmatnya pada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini ya saya sekali lagi ya bisa diberi kesempatan oleh teman-teman Muslim Merancang Bangun. Mungkin udah kesekian kali ya, udah sering saya diskusi di sini dan mudah-mudahan tidak bosan, tidak bosan ketemu dengan saya gitu ya. Insya Allah nanti ada beberapa hal yang akan kita diskusikan ya, dan ini mungkin cukup menarik kaitannya dengan sejarah keislaman ya, sejarah keislaman kita, di mana bahwa kita tahu sendiri bahwa Islam pernah berkuasa ya, pernah memimpin dunia, bahkan dalam sejarahnya Islam pernah wilayahnya itu menguasai 2/3 dunia, dan itu semua tertuang dalam sejarah kejayaan Islam. Dan sedikit nanti akan saya cuplik sedikit bagian gitu ya, sedikit bagian yang akan mengingatkan memori kita tentang kejayaan Islam itu sendiri. Karena memang nanti ada keterbatasan waktu, jadi harapannya nanti akan lebih banyak diskusi ya di forum ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ya kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, karena atas keistiqomahan beliau, atas keteguhan dan kefiqahan beliau dalam menjalankan dakwah Islam, sehingga Islam bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, menjadi salah satu kenikmatan terbesar dalam kehidupan kita. Kita membayangkan bagaimana kita hidup ya tanpa Islam ya, tanpa kita meyakini Islam sebagai agama kita, sebagai panduan hidup kita. Tentu sangat-sangat berbeda sekali, sangat-sangat berbeda. Nah, di sini kita akan sedikit sharing ya nanti dengan teman-teman sekalian. Di sini lebih banyak ini ya, lebih banyak teman-teman mahasiswa atau dari yang sudah bukan mahasiswa ini. Saya pengen tahu dulu ini kira-kira dari peserta ini banyak adik-adik mahasiswa atau mungkin dari arsitek mungkin, atau dari sipil. Dari desain interior, Mas, kayaknya tadi, Mas. Oh, dari desain interior. Oke. Iya. Saya lihat ada Mas Iqbal arsitek ya. Ini pasti arsitek ini. Karena namanya sudah Iqbal arsitek. Ya. Jadi
mungkin kita membahas satu topik terkait dengan infrastruktur ya. Saya nggak membahas tentang bagaimana nantinya Islam itu membangun jembatan, bagaimana Islam itu membangun membangun jalan atau membangun bangunan yang megah dan sebagainya. Tapi kita akan mendiskusikan bagaimana wujud kegemilangan Islam, ya, wujud kegemilangan peradaban Islam yang itu bisa terlihat dari peradabannya gitu ya, dari bagaimana penataan kotanya, terus bagaimana seorang pemimpin itu menata dengan baik gitu ya, tata dan segala infrastruktur yang mendukung ya, sehingga ilmu pengetahuan, sains dan kemakmuran masyarakat itu didapatkan gitu ya. Nanti akan kita bahas ya di dalam materi saya. Saya akan share screen di sini ya. Ini saya udah bisa di share screen ini. Oh iya, mungkin hostnya ya, bisa diaktifkan dulu. Oke, sudah. Oke. Bisa terlihat ya di layar materi saya? Ya, sudah bisa. Jelas sekali nih. Oke. Ya, ini kita akan membahas satu topik ya terkait dengan infrastruktur ya kota ya. Dalam masa keemasan Islam. Tentu ini judul ini harus kita satukan persepsi dulu gitu ya, karena di dalam judul ini sebenarnya kalau kita diskusi dengan judul yang ada ini cakupannya sangat luas sekali gitu ya. Contohnya ya, kita membahas di pembahasan awalnya itu terkait dengan istilah infrastruktur sendiri. Infrastruktur itu apa sih? Infrastrukturnya apa? Nah, kalau kita mengambil salah satu definisi yang baku ya, yang selama ini dipakai itu adalah infrastruktur adalah sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Dan apakah infrastruktur itu hanya di dalam konteks fisik saja atau dalam bentuk fisik ya? Kalau di dalam realitanya istilah infrastruktur sendiri digunakan dalam cakupan yang luas gitu ya, tidak hanya dalam fisik ya. Misalkan kalau kita berbicara infrastruktur secara fisik itu bisa berupa kayak jembatan, jalan, terus tata kota, bangunan gitu ya, fasilitas-fasilitas transportasi dan sebagainya. Tapi dalam istilah yang lain, infrastruktur juga digunakan untuk yang non fisik, misalkan sistem manajemen, sistem pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya. Itu termasuk dalam istilah infrastruktur. Nah, di sini kita batasi ya, supaya pembahasannya nanti tidak melebar dan fokus di dalam satu pembahasan, yaitu kita membahas terkait infrastruktur dalam kaitannya dengan fisik ya. Nah, kemudian kalau kita bicara masa keemasan Islam, ya periode keemasan Islam, ini perlu kita flashback kembali ini. Kira-kira kalau selama ini kita mendengar Islam itu sudah 15 abad memimpin dunia gitu ya. Yang sering kita dengar seperti itu. Nah, 15 abad itu tahapannya atau periodisasinya itu seperti apa sih? Nah, ini mungkin barangkali ada teman-teman yang sudah tahu gitu ya, atau mungkin sedikit sudah pernah mengkaji terkait dengan sejarah Islam. Nah, di sini akan kita bahas ya. Karena
kita mengambil konteks zaman keemasan Islam. Nah, keemasan Islam ini di periodisasi yang mana? Ketika ini menjadi puncak dari kejayaan sains teknologi, kebudayaan, puncak dari peradaban Islam ya, bangkitnya peradaban Islam sehingga bisa berdampak pada peradaban dunia, gitu ya. Nah, tentu pada periode awal ini adalah periode ketika berdiri Daulah Madinah, gitu ya, berdiri negara Madinah, di mana saat itu Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khalifah, pemimpin dari Daulah Madinah, ya. Jadi di situ pada awal mula ya berdirinya daulah dipimpin oleh Rasulullah. Kemudian pasca wafatnya Rasulullah dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, ya, mulai dari Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, terus kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, kemudian di periode kedua, ini pada masa Kekhilafahan Umayyah. Di sini masuk di dalam di dalam periode pasca Khulafaur Rasyidin. Jadi memang sebelum beralih ke kepemimpinan Umayyah ini sempat pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib, ya, sempat dipimpin ya, sekitar beberapa bulan oleh Hasan bin Ali, ya, putra dari Ali bin Abi Thalib. Namun kekuasaan itu akhirnya diserahkan kepada Umayyah. Kemudian di periode ketiga ada Kekhilafahan Abbasiyah. Ini pada periode 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dan terakhir adalah Utsmaniyah, di mana ini periode terpanjang, ya, sekitar 1299 Masehi hingga terakhir tahun 1922 Masehi. Dan secara de facto telah berakhir, ya, kekuasaan Utsmaniyah ini pada tahun 1924 Masehi. Ketika Turki Utsmani berubah menjadi, ya, republik, ya. Lalu di mana sih periode ketika ini, ya, ketika peradaban Islam ini benar-benar berjaya dan akhirnya bisa mempengaruhi peradaban dunia? Nah, di dalam beberapa literatur, ya, kita fokus di dalam satu periode, yaitu di periode Abbasiyah. Karena memang di fase Abbasiyah, ya, di masa Kekhilafahan Abbasiyah ini sangat signifikan, gitu ya, perkembangan dari ilmu pengetahuan, sains teknologi, dan perkembangan infrastruktur, ya. Bahkan perkembangan arsitektur dan seni itu sangat berkembang luar biasa. Nah, di sini di konteks inilah kita nanti akan membahas lebih jauh, ya. Jadi ada 2 poin tadi yang saya jelaskan, yaitu terkait yang pertama tentang ini, ya, pengertian dari infrastruktur dan fase keemasan Islam. Nah, kita fokus di fase Kekhilafahan Abbasiyah. Nah, lahirnya kejayaan Islam ini tentu bagaimana, ya? Kok bisa, gitu ya? Artinya Islam itu sangat menonjol sekali, ya, perkembangan baik dari sains teknologi ataupun dari masa ini, ya, dari perkembangan seni dan perkembangan budaya. Bahkan kalau kita mengenal banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim lahir itu justru di era awal-awal kejayaan Islam. Bagaimana kok bisa
terjadi ya seperti itu. Nah, tentunya ada beberapa faktor. Yang pertama, kalau kita ya mengamati ya, kita mengkaji bagaimana Islam itu sendiri. Nah, di sini dalam banyak dalil dikatakan memang Islam ini mendorong ya, kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi ajaran Islam kita sendiri memang mendorong kita ini untuk senantiasa tamak gitu ya, tamak terhadap ilmu, suka mempelajari ilmu-ilmu yang baru, terus kemudian mengkaji berbagai hal sehingga tidak pernah berhenti ya namanya forum-forum majelis ilmu. Ya, sebagaimana di sini disampaikan di dalam Quran surat Al-Mujadalah ya ayat 9 ya diterjemahkan, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini jelas sekali bahwa Allah mendorong kaum muslimin untuk apa? Untuk senantiasa mengkaji ilmu gitu ya. Selalu hadir dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian ya di sini Allah sendiri memberikan kabar gembira gitu ya bagi kaum muslimin, barang siapa ya yang mau menuntut ilmu ya, maka Allah akan memberikan ya, meninggikan ya orang-orang beriman ya, dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat ya, di antara kaum yang lain. Di sini akhirnya memotivasi kaum muslimin untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengkaji teknologi dan sebagainya. Nah, kemudian di masa kekhilafan Abbasiyah ini memang faktor kedua itu adalah bagaimana kebijakan dari penguasa atau khalifah di Daulah Abbasiyah ini ya, yang kita kenal di situ ada dua khalifah yang sangat sangat mendukung sekali dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun ya. Dua khalifah ini ya yang menjadi trigger gitu ya, menjadi trigger. Dan memang di situ mereka memberikan kebijakan terbuka terhadap kebudayaan asing dan menaruh perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Ini faktor penting gitu ya, faktor penting. Artinya di situ dengan seiring dengan semakin meluasnya wilayah daulah khilafah ya, daulah Islam, di situ selain ada wilayah baru yang dikuasai, ilmu pengetahuan pun juga ya mereka terbuka gitu ya, terbuka, dan di situ terjadi penerjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini juga menjadi faktor penentu yang penting. Bagaimana ilmu-ilmu ya yang itu mungkin juga berasal dari peradaban yang lain akhirnya bisa dipelajari. Nah, ada perhatian pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi pada saat itu ya, penguasa memiliki kebijakan yang mendukung ilmu pengetahuan. Ya. Terjadi usaha penerjemahan, pendirian akademi-akademi, observatorium, perpustakaan, serta pemberian santunan bagi para ilmuwan untuk pelaksanaan riset sains dan teknologi. Lengkap ya, jadi sudah sumber ilmunya ini
dikuasai gitu ya. Jadi sumber-sumber ilmu yang berasal dari berbagai peradaban atau berbagai daerah ini diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kemudian sekolah-sekolah ini didirikan, ya, sekolah-sekolah didirikan, observatorium tempat untuk penelitian gitu ya, dan perpustakaan. Ya. Nanti akan kita bahas ya di slide berikutnya terkait perpustakaan dan akademi. Kemudian, nah ini yang paling penting ya, ilmuwan ketika dia melaksanakan riset dan teknologi, mereka disupport ya, disupport dan diberikan fasilitas penuh oleh penguasa, oleh pemerintah. Nah ini menjadi satu hal yang luar biasa gitu ya. Makanya di sini pada masa Daulah Abbasiyah ini menjadi sangat terpacu sekali gitu ya. Banyak bermunculan ilmuwan-ilmuwan penting ya. Kita mengenal ada Ibnu Rusdi, ada Ibnu Sina dan seterusnya. Ya itu semua muncul di era-era masa awal keemasan Islam. Nah, dan selain itu ada kondisi ekonomi yang baik. Ya. Jadi negara sangat mengelola betul gitu ya sumber-sumber daya alam, terus sumber-sumber pemasukan. Dan memang saat itu Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad ini memiliki satu tempat yang strategis gitu ya, karena dilewati oleh jalur-jalur perdagangan, sehingga luar biasa gitu ya. Sehingga negara mengelola betul ya pemasukan negara dan sumber-sumber daya alam ya. Kemudian dimanfaatkanlah harta tadi atau kondisi ekonomi yang baik tadi untuk mendukung ilmu pengetahuan, sehingga di sini ya, sudah ilmunya bertambah gitu ya, jalur perdagangan dunia juga dikuasai ya, sehingga menjadi trigger yang luar biasa untuk kemajuan ilmu dan pengetahuan. Nah, ini saya ada pertanyaan ya bagi teman-teman. Kalau kita sekarang ini mungkin kalau kita mengatakan kota metropolitan di dunia pada saat ini, kira-kira apa yang muncul di benak teman-teman sekalian? Kalau ada apa tuh? Ya, kota metropolitan sekarang mungkin apa ya? Yang muncul cepat sekali mungkin dalam pikiran kita apa? New York atau apa? Mungkin dari teman-teman ada ini ya, ada tanggapan barangkali yang muncul di benak teman-teman apa kalau kita bicara kota metropolitan? Madrid. Ya betul. Betul sekali. Itu salah satu kota metropolitan atau mungkin Barcelona. Mungkin kita melihat sekarang apa New York gitu ya. Wah, New York. Terus kalau kita mau atau di London gitu ya. London itu markasnya ini ya, Arsenal ya. Itu salah satu kota metropolitan gitu ya. Jadi pusat ekonomi, pusat pendidikan gitu ya. Itu yang kita bayangkan sekarang ya seperti itu. Tapi pertanyaannya, kalau pada abad 8 Masehi ini apa ya? Kota metropolitannya ini. Apakah London, ataukah Paris, ataukah ya, Amerika mungkin belum ada gitu ya. Belum ditemukan nih. Nah, apakah saat itu sudah menjadi kota ini ya metropolitan ataukah masih ya justru malah terbelakang gitu. Pada abad 8 Masehi ini kita mengenal ada dua
kota metropolitan. Cordoba, ya, yang ada di Spanyol, dan salah satunya adalah Baghdad yang ada di Irak. Ini dua kota yang saat itu kalau kita bicara kota metropolitan ya dua kota ini, gitu ya. Dan dua-duanya adalah berada di bawah kekuasaan Islam. Luar biasa ya. Jadi Cordoba Spanyol ini memang masuk di ketika Bani Umayyah ya, ketika Daulah Umayyah. Ketika itu Islam sudah dan akhirnya didirikan satu pusat kepemimpinan Islam di Cordoba. Dan jejak-jejak kejayaan atau jejak-jejak ini ya kejayaan Islam pada saat itu tuh masih ada sampai sekarang ya. Kalau teman-teman mungkin nanti ada kesempatan jalan-jalan ke Cordoba gitu ya. Atau ke Madrid ya, di situ banyak sekali ya ini ya peninggalan sejarah Islam ya. Dan salah satunya adalah Baghdad. Nah, saya nggak akan bahas dua-duanya terlalu detail gitu ya. Jadi salah satu akan saya bahas di sini. Di sini kita akan sedikit mengulik terkait dengan kota Baghdad. Ya. Nah, ini kota Baghdad. Kota Baghdad yang dikenal pada masa lalu itu dengan Round City of Baghdad. Round City. Karena memang Baghdad ini luar biasa gitu ya. Pada masanya itu sudah mengenal tatanan kota yang modern, dan memang pada masa itu pada era Daulah Abbasiyah itu memang selain peradaban Islam itu di situ ada Imperium Romawi dan Persia gitu ya, sehingga penataan kota yang aman itu menjadi satu bagian mutlak gitu ya, satu bagian mutlak untuk bisa menjamin keamanan dari masyarakat. Dan disitulah pusat pemerintahan itu ada ya, di dalam kota yang dibangun sedemikian rupa, yang dibuat cukup aman dan cukup nyaman bagi masyarakat. Nah, jadi pembangunan kota Baghdad ya, yang Round City ya, kalau di dalam literaturnya itu diameter dari lingkar kotanya ini sekitar 5,4 ya, kurang lebih 5,4 kilometer diameternya. Ini menjadi satu bentuk yang cukup unik gitu ya, kota yang melingkar. Mungkin sekarang jejak-jejaknya sudah tidak terlihat jelas gitu ya, tapi bagian-bagian bagian-bagian dari kota bundar ini masih ada. Dan konon memang ini dibangun membutuhkan 100.000 ahli bangunan ya, mulai dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, ya, pemahat gitu ya. Kenapa kok enggak kalau dulu di zamannya Indonesia itu, kalau di kisah-kisah atau cerita-cerita orang dulu itu ya, mengerahkan Bandung Bondowoso gitu ya, yang bisa membangun dalam sekejap gitu ya. Dan ini memang tidak bisa ya, untuk membangun kota yang sedemikian megah ini dibutuhkan ya, cukup banyak ahli gitu ya, ahli mulai dari ahli bangunan, arsitek dan seterusnya. Dan biaya yang dikeluarkan cukup besar, 3,8 juta dirham. Ya. Berapa rupiah ya kalau dirupiahkan ya? Kalau 1 dirham itu sekarang mungkin antara 90.000 sampai 100.000. Nah, itu bisa dibayangkan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah kota Baghdad yang cukup luar biasa. Nah, di situ ya, di dalam bangunan tadi ya, di Round City ya, Round City tadi ada bangunan pengawal istana, tempat polisi, tempat tinggal khalifah, bahkan pasar gitu ya. Semua ada di sana.
Kemudian ada 4 gerbang ya untuk menuju ke titik-titik tertentu gitu ya. Ada gerbang Kufah, ada gerbang Syam, ada gerbang Basrah dan Khurasan, karena ini menuju ke masing-masing kota tadi. Nah, ini saya nemu ada orang yang membuat ilustrasi 3D-nya, 3 dimensinya, ini kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Jadi kota Baghdad ini di bagian terluarnya, ya, bagian terluarnya itu dibangun sebuah tembok besar gitu ya, yang mencapai tinggi 90 kaki dan ada beberapa lapis gitu ya, beberapa lapis. Dan di bagian luar, di bagian terluar dari tembok itu dibangun sebuah parit, ya, sebuah parit. Ya ini salah satunya terinspirasi dari perang Khandaq gitu ya, perang Khandaq yang pernah terjadi pada masa Rasulullah dulu. Jadi ketika dibuatkan parit ini cukup efektif untuk ini ya, untuk menghalau orang yang ingin ya misalkan menghancurkan tembok dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah kota ini ya, yang di bagian tengah itu ada istana khalifah bernama Al-Qasr Az-Zahabi dan juga sebuah masjid jami di sana. Nah, di sini luar biasa gitu ya. Dengan tata kota yang semacam ini dan segala fasilitas yang ada, ya, bahkan ya pada masa itu di abad ke-8 itu jalan-jalan Baghdad ya, termasuk di Cordoba itu sudah mengenal yang namanya aspal gitu ya, mengenal yang namanya aspal. Sudah ada aspal, sudah ada penerangan dan sebagainya. Dan pada saat itu memang aspal memang belum dikenal gitu ya di dunia barat atau di dunia negara-negara Eropa saat itu belum dikenal. Kalau kita melihat sejarah ya infrastruktur itu di pertama kali bangsa Eropa membuat jalan aspal itu pada sekitar abad ke-17 ya. Saat itu di Inggris gitu ya. Di Inggris menghubungkan kota London dengan satu kota saya lupa itu sekitar 180 km membangun sebuah jalan berlapis dengan awalnya bukan aspal ya, tapi batu ya, awalnya itu batu. Dan baru saat itu dikembangkan aspal. Di Amerika itu baru sekitar tahun 1870-an. Jauh sekali gitu ya. Pada masa itu ya Islam sudah mengenal teknologi aspal. Belum teknologi yang lain ya. Nah, di awal-awal fase pengembangan kota Baghdad ini ya Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Ini mengembangkan sebuah Baitul Hikmah ya. Dinamakan Baitul Hikmah. Ini awalnya adalah sebuah perpustakaan terbesar gitu ya. Perpustakaan terbesar. Karena memang tadi yang saya jelaskan di awal, ketika wilayah Islam ini berkembang, kaum muslimin berlomba-lomba untuk mengambil ilmu pengetahuan ya, termasuk buku-buku pengetahuan yang bisa dipelajari dan diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Nah, ini kan butuh tempat untuk bisa masyarakat untuk ya mengakses semua ilmu tadi ya. Makanya dibangunlah sebuah perpustakaan terbesar gitu ya, yang dinamakan Baitul Hikmah. Ya, awalnya dinamakan Khazanat al-Hikmah, kemudian oleh Khalifah Al-Ma'mun dirubah menjadi Baitul Hikmah. Nah, ini Baitul Hikmah ini cikal bakal nanti akan menjadi satu universitas besar gitu ya, yang sampai sekarang masih ada di kota Baghdad. Nah, selain mendirikan perpustakaan ya, pada Daulah Abbasiyah ini juga pada masa Khalifah Al-Mustansir Billah ini banyak membangun madrasah-madrasah. Salah satu madrasah terbesar saat itu adalah Al-Mustansiriyah. Dan bangunan ini yang ada di foto ini sampai sekarang masih ada ya. Dan sekarang masih berkembang menjadi sebuah universitas yang bernama Al-Mustansiriyah juga. Dan ini salah satu universitas yang unik gitu ya, karena di
di Al-Mustansiriyah ini mengajarkan 4 mazhab fikih Sunni ya, mulai dari Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Jadi di dalam bangunan Al-Mustansiriyah ini ada 4 sudut yang masing-masing sudut ya ini menjadi tempat untuk mengkaji masing-masing mazhab fikih tadi. Ya. Ya, ini salah satu bagian dari sisi bangunan Al-Mustansiriyah ya kalau di dalam gambar itu ya. Dan sudah sekian abad berlalu kita melihat tidak kalah indah dengan apa yang kita lihat sekarang gitu ya. Kalau arsitektur Islam yang kita lihat ya dengan simbol-simbol dan ornamennya ini luar biasa. Makanya tadi selain arsitek juga butuh pemahat dan tukang batu gitu ya. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah ini sangat luar biasa ya, berkembang seni arsitektur ya dan tata bangunan ya yang cukup pesat gitu ya. Dan salah satu ciri khas dari era Daulah Abbasiyah ini adalah ya yang kita bisa lihat ya di dalam foto itu, ini salah satu bagian bangunan dari Al-Mustansiriyah tadi ya, di dalam satu lorong dengan ciri khas bentuknya seperti berkubah gitu ya, berkubah terbuka di bagian atas dan terbangun dari tumpukan batu bata. Nah, ini ciri khas dari masa atau era Abbasiyah gitu. Berbeda dengan era sebelumnya di era Umayyah, itu cenderung dengan bentuk-bentuk katedral, terus kemudian bentuk persegi ya seperti Ka'bah. Pada masa Abbasiyah ini sudah mulai banyak menggunakan menara gitu ya, menara yang dibangun ya sebagai ini ya, kalau di bagian bangunan masjid itu untuk ya kalau sekarang mungkin masjid itu untuk ini ya, untuk speakernya masjid itu ya. Ya, tujuannya adalah untuk mengumumkan ke masyarakat ya, dibutuhkan menara-menara tinggi. Nah, mungkin tidak banyak ya yang akan saya bahas di sini, jadi selebihnya nanti akan banyak diskusi ya yang kita lakukan ya pada sore hari ini. Jadi bahwa kita melihat ya kegemilangan atau kejayaan ya, pada masa Islam itu memang fondasinya itu adalah fondasi akidah ya, di mana ya, di dalam Islam sendiri mengajarkan untuk selalu mengkaji ilmu terus kemudian selalu berinovasi dan tidak puas dengan salah satu ilmu saja gitu ya. Jadi di situ menjadi sebuah trigger, menjadi sebuah penentu ya berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan memang perkembangan kota, tata kota atau perkembangan infrastruktur pada masa itu memang menjadi satu hal yang dibutuhkan gitu ya, menjadi satu hal yang dibutuhkan. Jadi tadi ketika Khalifah membuat kebijakan terbuka dengan ilmu pengetahuan, maka dibangunlah madrasah-madrasah, dibangunlah perpustakaan megah gitu ya. Jadi apa yang dibangun pada saat itu adalah merupakan wujud atau cerminan dari kebijakan ya, penguasa pada saat itu ya. Jadi, kalau pada masa ini ya, pada masa Daulah Abbasiyah ini yang sering atau yang banyak dibangun itu adalah perpustakaan ya, atau universitas atau madrasah-madrasah. Ya, bisa dipastikan memang pemimpin atau penguasa pada saat itu memang memiliki konsentrasi pada berkembangnya ilmu pengetahuan. Gitu. Ya,
ini menjadi salah satu gambaran gitu ya, menjadi salah satu gambaran yang insya Allah nanti akan kita diskusikan lebih jauh ya ke depan. Oke, ini sementara itu mungkin dari saya. Saya kembalikan ke Mas Rifan. Suaranya di-unmute dulu, Mas. Ya, sorry. Nggak saya lihat tadi. Oke, gimana? Kira-kira Sobat MRB sekalian tadi materinya dari Mas Rahmat. Cukup menarik ya kalau menurut saya itu. Jadi ternyata peradaban Islam itu tidak kalah cemerlang ya. Seperti peradaban-peradaban Eropa yang sering kita lihat, kita dengar dalam film-film itu ya. Betapa canggihnya itu dulu itu. Kalau dibandingkan dengan apa namanya? Dibandingkan dengan peradaban Indonesia dulu waktu zaman penjajahan sama kalau dibandingkan dengan apa. Oke, mungkin kalau dari teman-teman Sobat MRB sekalian kalau ada pertanyaan monggo bisa ditanyakan dari materi yang disampaikan tadi. Mungkin Mas Wahyu ada pertanyaan untuk mengawali. Saya bisa tanya ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Mas Tes. namanya siapa ini, Mas? Ibnu Rahman. Oh, Mas Roman dulu, monggo. Oh ya, Mas Rahman monggo. Diawali dulu, mungkin teman-temannya malu ya. Ya, ini tentang infrastruktur ya. Tadi saya membaca dari awal sampai akhir. Itu mungkin yang saya tangkap lebih kepada kegemilangan. Kegemilangan capaian yang telah diperoleh oleh peradaban Islam dalam dunia infrastruktur. Dan saya pikir tentang kegemilangan itu masih belum menunjukkan ciri khas daripada infrastruktur di dalam Islam. Artinya gini, kalau yang ditonjolkan itu adalah capaian, saya pikir capaian yang zaman sekarang ini sudah melewati dari apa yang sudah dicapai oleh kaum muslim di masa itu. Ya. Jadi yang menjadi titik berat atau titik penting itu apa yang menjadi ciri khas daripada yang dicapai oleh kaum muslimin dalam peradaban itu untuk kemudian disampaikan oleh ini gimana saya manggilnya Rahmat atau Cak Rahmat atau Ustadz. Beda forum, beda panggilan soalnya ini. Kalau forum ini saya celuk ya, Cak Rahmat. Boleh. Ya. Dan kalau kajian nyeluknya Ustadz ya. Kalau forum ini nyeluknya panggilnya Cak. Ya, jadi kalau bicara capaian, saya pikir
capaian yang sekarang ini telah diperoleh, di mana peradabannya sudah bukan lagi peradaban Islam, itu sudah melebihi gitu loh. Katakan misalnya gedung pencakar langit, saya pikir tidak ada capaian itu diperoleh di masa peradaban Islam, di masa peradaban kaum muslimin di masa lalu itu. Jadi ketika kemudiannya ditampilkan hanya, walaupun bukan berarti tidak penting, saya katakan hanya itu pada hal tentang capaian, saya pikir masih belum lengkap. Maka saya minta untuk dilengkapi oleh Cak Rahmat ini. Apa yang menjadi ciri khas daripada capaian infrastruktur yang diperoleh oleh kaum muslimin pada masa itu, yang seandainya sekarang ini sudah peradaban Islam, maka nanti capaian yang sekarang ini ada, itu nanti diarahkan kemana? Karena masing-masing kan sudah mencapai berbagai macam perkembangan teknologi infrastruktur yang bagi kita sudah cukup luar biasa bila dibandingkan dengan apa yang selama ini atau apa yang telah diperoleh di masa yang lalu. Ya, di antaranya tadi gedung pencakar langit, ya, sampai langit dicakar. Nah, itu kan nggak ada waktu peradaban Abbasiyah atau Utsmaniyah, ya. Tapi apakah hanya sebatas itu? Nah, ini saya pikir ada yang belum tersampaikan untuk coba didetailkan apa yang menjadi ciri khas daripada pencapaian infrastruktur dalam posisi ketika akidah itu dijadikan sebagai sandaran atau sebagai orientasi daripada pembangunan infrastruktur yang terlihat secara arsitektural, ya. Kalau secara fungsi ya silahkan, tapi yang bisa terlihat secara arsitektural apa yang menampakkan bahwa inilah wajah infrastruktur ketika akidah itu menyatu dalam perencanaan kota. Nah, gitu. Ya. Oke. Langsung saya jawab, nggih. Ya, langsung dijawab aja, Mas Oke. Ahmad. Mas Ahmad tadi. Sebelumnya terima kasih kepada Mas ini, Mas Amilur Rahman. Ya. Jadi ya cukup menarik ya. Jadi memang saya berharap ini memang dari diskusi ini muncul banyak diskusi gitu ya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Amilur Rahman ini cukup menarik juga. Karena kalau hanya melihat capaian ya, tadi yang disampaikan Mas Amilur Rahman tadi, loh kalau dulu Baghdad bisa bangun seperti itu, sekarang ya bangunnya jauh lebih hebat lagi gitu ya. Nggak ada apa-apanya gitu. Baghdad yang dulu dengan misalkan kayak sekarang New York gitu ya. Ya. Dan memang poin pentingnya bukan di situ ya. Poin pentingnya bukan di situ. Jadi ada beberapa faktor tadi ya saya sebutkan di awal bahwa kenapa peradaban Islam itu bisa berjaya gitu ya. Bisa berjaya, bisa mewujud ya dalam bentuk pencapaian ya. Salah satu contohnya itu adalah infrastruktur perkotaan gitu ya. Ya tentu kita tidak lepas dari konteks ini ya, dari konteks waktu dan tempat gitu ya. Makanya tadi saya menyinggung dinasti Abbasiyah atau kekhilafahan Abbasiyah. Halo? Halo? Suara saya dengar ya? Dengar. Oke, saya lanjutkan. Jadi pada kita melihat dalam konteks tempat dan waktu ya. Tadi di mana penjelasan saya itu terkait dengan kekhilafahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, di Irak. Dan pada konteks waktu pada abad ke-8 gitu ya. Sampai sekitar abad ke-13. Nah, ini tentu kalau kita bandingkan ya, bagaimana perkembangan Baghdad dengan
kota-kota lain pada masa itu tidak ada apa-apanya ini ya. Ya, ini tentu berkaitan dengan konteks tempat dan waktu ya. Tidak bisa dibandingkan dengan kondisi sekarang gitu ya. Kalau sekarang mungkin bangunan pencakar langit dan sebagainya ya, seperti di Dubai dan sebagainya, itu mungkin melebihi apa yang sudah dicapai oleh Baghdad pada masa yang lalu. Tapi yang menjadi poin penting di sini adalah bahwa kegemilangan ilmu dan pengetahuan pada masa itu ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, yang bisa terjadi pada saat itu, di mana bangsa-bangsa Eropa itu sedang sedang di dalam era kegelapan. Justru di dalam masa Islam atau di dalam daulah Islam itu justru menjadi satu kegemilangan ya yang luar biasa. Jadi ada beberapa poin-poin tadi yang saya jelaskan, bahwa pertama, bahwa penentu dari kegemilangan sebuah peradaban itu yang pertama adalah ya akidah atau ya terkait dengan masalah keimanan, masalah pemikiran. Nah, itu menjadi satu poin utama ya yang mendasari perkembangan sebuah peradaban. Mulia tidaknya sebuah peradaban itu justru dilihat dari yang pertama adalah ya, bagaimana akidahnya, bagaimana aturan atau pemikiran yang menjadi sandaran ya dalam mengembangkan peradaban tadi. Ya, tentunya berbeda kegemilangan Baghdad pada saat itu dengan kegemilangan misalkan kayak sekarang di Barat gitu ya. Kita melihat banyak gedung-gedung pencakar langit, tapi bagaimana dengan peradaban Barat saat ini ya? Tentunya kita harus melihat tidak hanya dari wujud fisiknya gitu ya, tapi juga dari ya bagaimana manusianya gitu ya. Manusia yang ada saat itu. Di sini betapa pentingnya peran akidah ya, peran akidah, terus kemudian dan kedua adanya seorang khalifah atau penguasa yang memiliki kebijakan yang sangat pro dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Saat itu kita mengenal ada Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun yang memimpin Daulah Abbasiyah. Dan dua orang khalifah ini sangat concern dengan masalah ilmu pengetahuan. Ya. Dan memang ini faktor penting kedua ya, adanya pemikiran yang mendasari berkembangnya peradaban tadi. Yang kedua, adanya penguasa atau pemimpin yang mendukung ya berkembangnya peradaban ini. Nah, ini faktor penting gitu ya, faktor penting. Nah, yang ketiga yaitu adalah ya wujud atau bentuk kebijakan pembangunan infrastruktur apa yang dibangun ya, oleh penguasa tadi ya. Jadi ketika seorang pemimpin atau penguasa itu mempunyai dasar pemikiran bahwa yang menjadi hal utama yang harus dikembangkan, harus dipacu itu adalah ilmu pengetahuan, dan ada seorang pemimpin yang memiliki kebijakan yang mengembangkan ya ilmu pengetahuan lebih besar lagi. Nah, disitulah ya perwujudan kota Baghdad ya pada saat itu. Ya, banyak berkembang madrasah-madrasah. Mungkin tidak mewah seperti yang kita bayangkan sekarang gitu ya. Nggak ada bandingannya kayak misalkan kayak sekarang di Harvard gitu ya, atau di Oxford gitu ya. Itu mungkin tidak ada bandingannya. Dan bisa jadi memang peradaban Barat sekarang tidak bisa lepas dari peran peradaban Islam pada masa yang lalu. Ya, jadi ya harusnya peradaban Barat juga berterima kasih ya pada peradaban Islam. Nah, jadi runtutan itu yang menjadi poin penting ya dalam pembahasan saya tadi. Jadi tidak bisa dibandingkan antara Baghdad sekarang dengan dengan kegemilangan infrastruktur sekarang ini gitu ya.
ada satu poin sebenarnya yang ingin saya bahas juga terkait dengan kritik ya. Nah, cuma saya khawatir kalau kritik nanti masuk kena pasal UU ITE gitu. Karet. Jadi sempat saya menyinggung ya, sempat saya menyinggung apa? Ingin saya membahas sedikit terkait dengan kritik ya, bagaimana kebijakan infrastruktur pada masa dulu ya di Daulah Abbasiyah dengan pada masa sekarang. Ya, contohnya di negara kita. Ya. Saya nggak ingin membandingkan secara ini dan kita hanya melihat realitas saja ini. Ketika negara ini ya misalkan menghabiskan investasi besar-besaran untuk membangun infrastruktur, maka di poin itulah kita akan melihat ya sebenarnya negara ini lebih concern pada poin yang mana gitu ya. Ini adalah salah satu kritik ya yang pernah disampaikan oleh salah seorang pakar ekonomi, saya tidak sebutkan ya namanya. Beliau mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan ya presiden sekarang ini banyak proyek-proyek infrastruktur itu yang justru malah tidak tepat sasaran gitu ya. Membangun jalan tol, membangun LRT dan sebagainya. Ya. Terus kemudian membangun bandara-bandara, membangun pelabuhan-pelabuhan dan kebanyakan memang sifatnya komersial gitu ya. Dan realitanya seperti yang kita lihat sekarang misalkan di Kulon Progo itu ada sebuah bandara dibangun kosong gitu ya. Kosong tidak berpenghuni gitu ya, tidak ada penumpangnya. Atau kita lihat misalkan MRT yang ada di Palembang yang itu dulu digembar-gemborkan memang menjadi salah satu bagian dari kegemilangan Asian Games saat itu sekarang justru malah tidak laku gitu ya. Karena MRT yang ada di Palembang itu salah satu MRT yang ketinggiannya cukup tinggi ya dari permukaan jalan ya, dari permukaan jalan. Cukup tinggi sekitar hampir mungkin 20 meter ke atas dan tidak ada lift sama sekali. Tidak ada lift untuk menuju ke MRT ya. Bisa dibayangkan ya. Orang aja kalau nyebrang JPO ya, jembatan penyeberangan orang itu ya udah malasnya luar biasa itu. Masih sekarang di Surabaya di beberapa titik sudah ada lift, itu masih nggak kepake gitu. Orang cenderung berobos aja lewat bawah. Ya bayangkan MRT yang setinggi itu. Dan itu biayanya gitu ya. Kalau konon biayanya untuk satu kali perjalanan trip yang sekitar 8 kilo itu sudah mencapai 45.000. 45.000 kalau di Jawa itu sudah luar kota gitu ya. Sudah ratusan kilo gitu ya perjalanan. Nah, apa yang menjadi kebijakan pembangunan infrastruktur itu ya itu menjadi wujud ya, menjadi menjadi gambaran gitu ya. Apa yang menjadi concern dari pemerintah atau menjadi concern dari pemimpin saat itu. Kita membahas dalam konteks Daulah Abbasiyah tadi. Ya, bagaimana seorang penguasa, seorang pemimpin yang memiliki kebijakan pembangunan infrastrukturnya itu adalah untuk menunjang ya tingginya atau menunjang berkembangnya sains dan teknologi. Dan untuk bisa menunjang itu, ya, negara memang harus bisa mengelola ekonomi dengan baik. Bisa mengelola ekonomi dengan baik. Ya. Sehingga perdagangan menjadi poin penting juga, menjadi poin penting dalam kaitannya pembangunan infrastruktur ini. Ya. Poin penting dalam hal ya, pengembangan sains dan teknologi ini. Nah, ini yang menjadi poin utama saya kira. Jadi saya tidak membahas terlalu banyak gitu ya. Karena harapan saya nanti bisa ada satu informasi penting ya yang bisa kita dapatkan ya, bisa kita pelajari dalam kesempatan sore hari ini. Saya kira itu mungkin tambahan penjelasan saya, Mas Aminur Rahman. Saya kembalikan ke host. Ya,
Gimana, Mas Amirul Rahman? Apa sudah puas dengan jawabannya, Mas? Mas apa nih? Tadi Mas Rahmat ya. Ya, ya sedikit diskusi saja dari apa yang disampaikan. Berarti kan ini lebih kepada orientasi ya yang ditekankan ketika kemudian pembangunan infrastruktur itu melibatkan akidah, maka ya tidak hanya sekedar membangun untuk kepentingan, melainkan juga bagaimana tepat daya guna dan tidak membuat orang itu terlena dengan dunia. Ya. Dan rupanya orientasi semacam itu mampu membuat pencapaian teknologi infrastruktur melebihi zamannya. Kan itu poinnya. Ya. Adapun kalau boleh saya memberikan tambahan lebih pada arsitekturnya. Kalau dari tampilan gambar-gambar gedung infrastruktur yang tadi ditampilkan, saya kemudian melihat bahwasanya elemen arsitektural dalam perencanaan infrastruktur itu tidaklah jauh berbeda dengan perencanaan masjid. Ya. Baik universitasnya, baik kemudian perpustakaannya, baik itu tata kotanya, bahkan jembatan sekalipun ditampilkan tadi itu tidak jauh dari perencanaan masjid, bulan masjid. Jadi saya membacanya begini, ketika kemudian melibatkan akidah dalam perencanaan infrastruktur, bahkan dalam arsitekturnya tidaklah berbeda antara masjid dengan penataan atau perencanaan kota. Sehingga baik itu masjid ataukah kemudian kampus ataukah kemudian istana dan jembatan bahkan itu punya satu elemen arsitektur yang tidak berbeda. Jadi itu yang saya baca. Sehingga orang ketika melangkahkan kaki keluar dari masjid itu suasananya itu yang kemudian menjadi sama. Psikologi orang baik dari dalam masjid maupun di luar masjid itu menjadi berimbang atau tidak berbeda. Ini yang kemudian saya baca. Dan ketika saya cerminkan dalam perencanaan tata kota yang sekarang di zaman modern ini, itu sudah tidak lagi terjadi kan. Nampak antara arsitektur masjid dengan arsitektur kota itu jomplang. Sehingga orang sangat kerasa betul ketika keluar masjid, ya wis suasananya itu sudah suasana dunia yang berbeda. Pembawaannya itu tidak mau terikat lah dengan aturan agama. Itu yang saya baca. Ya itu sebagai kas saja, saya lihat beberapa gambar-gambar yang betul. Terima kasih Mas Amirul Rahman. Sedikit menambahkan ya. Jadi memang seiring dengan perkembangan ini ya, teknologi saat itu memang tadi saya sempat jelaskan ya, bagaimana di masa Daulah Abbasiyah ini juga berkembang seni ya. Selain arsitektur juga seni, art gitu ya. Jadi bagaimana bangunan yang konvensional itu mulai berubah gitu ya secara arsitektural. Dan memang saat itu mulai berkembang juga ornamen-ornamen ya yang cukup mewarnai ciri-ciri dari bangunan gitu ya. Kalau kita lihat ya, mulai dari Madrasah Al-Mustansiriyah ini dengan Baitul Hikmah ini hampir sama gitu ya, ciri khasnya ya. Ada bentuk kubah, terus kemudian ada ukiran-ukiran yang cukup kaya di sana. Dan memang ini bagian dari bagian dari kekayaan hasanah arsitektur pada saat itu. Dan ini mungkin yang sekarang menjadi inspirasi desain-desain arsitektur pada saat ini gitu ya. Jadi memang
unsur simbol ya. Wah, ini Mas Aminur Rahman ini kan pakar simbol ya, pakar simbolisme. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih jauh gitu ya dengan Mas Aminur Rahman. Nah, ini memang ada nuansa ya, ada nuansa atau kondisi tertentu ya ketika kita melihat bangunan yang biasa flat dengan bangunan yang penuh dengan ornamen gitu ya. Dan itu mencirikan satu kekhasan arsitektur sendiri. Ya, dan itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi memang pada masa itu. Ya, kita lihat dari bentuk-bentuk bangunan ya, di dalam bentuk-bentuk bangunan atau di dalam apa? Ya, ini saya coba tunjukkan gambar yang lain ya. Nah, ini beberapa sudut apa? Terlihat enggak ya? Nah, ini. Bisa dilihat ya? Bisa. Dan ya, ini sudut-sudut lain dari Al-Mustansiriyah tadi ya. Ini gate bagian depan dari Al-Mustansiriyah tadi. Jadi ada bentuk kubah, ornamen, terus kemudian di situ tertulis ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Dan sangat terlihat sekali ya, orang melihat sekilas, oh ini pasti bukan gereja gitu ya. Nggak mungkin gereja gitu ya. Pasti ini kalau nggak masjid ya bangunan peribadatan atau bangunan yang berkaitan dengan agama Islam, ya berkaitan dengan pengajaran Islam. Jadi ciri khas itu sangat kuat sekali ya dimunculkan. Ya, ini bagian dalam ya, bagian dalam dari Al-Mustansiriyah ya, dengan ciri khas yang sama gitu ya. Bentuk kubah di bagian pintu, jendela ya, atau bagian pilar-pilar ya, pilar-pilar dari bangunan ya. Dengan penggunaan bata yang tersusun rapi ya. Kalau sekarang kan lagi ngetren bata ekspos ini, dulu udah ada bata ekspos ya. Sudah ngetren ya dari dulu. Sekarang muncul lagi lah. Ini bagian ruang tengah dari Al-Mustansiriyah dan di belakang, bagian belakang itu ada satu menara tinggi yang mungkin dari kompleks ini juga sebagian dimanfaatkan untuk tempat ibadah gitu ya. Nah, ini beberapa artefak ayat-ayat suci Al-Quran yang mungkin sudah mulai rusak gitu ya di beberapa sudut. Dan ya. Jadi sangat kaya dengan ornamental dan memang memunculkan satu suasana yang berbeda gitu ya. Nah, ini bagian dari ujung dari ini ya, dari gerbang yang di depan tadi ya. Ya, kita lihat ini. Nah, kalau kita lihat di bagian atasnya ini ternyata penuh dengan ukiran-ukiran ya. Kalau kita melihat bagaimana istana Cordoba yang ada di Spanyol itu juga sama gitu ya. Memiliki ciri-ciri arsitektur yang sama gitu. Ya, ini kubah Iwan tadi ya, saya jelaskan tadi ya. Ada satu bentuk lengkung di mana bagian atasnya ini menjadi penghawaan gitu ya. Penghawaan sekaligus sumber cahaya dari sebuah ruangan. Oke, mungkin dari Mas host ada ini ya, ada pertanyaan yang lain barangkali? Oh ya, ini ada pertanyaan dari Sobat MRB yang namanya Mbak Devi Farida. Saya bacakan ya, Mas Rahmat. Yeah. Assalamualaikum. Di Baitul Al-Hikmah ada 4 mazhab yang dipelajari dalam satu bangunan. Bagaimana solusi arsitektur jika ada kemungkinan terjadi pertentangan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya? Jazakallah. Ya, ya sebenarnya nggak ada kaitannya gitu ya, nggak langsung berkaitan seperti itu ya, karena memang kalau kita bicara mazhab fikih itu adalah mazhab kaitannya dengan perkara ubudiyah, masalah ibadah gitu ya, bukan perkara
kaitannya dengan ini ya, dengan desain bangunan atau dengan ornamen bangunan atau bentuk bangunan. Saya kira tidak berkaitan ya langsung gitu ya, tidak berkaitan langsung. Jadi memang saat itu memang yang berkembang dalam bidang arsitektur dan seni itu adalah bentuk-bentuk kubah gitu ya, bentuk-bentuk kubah dan bentuk-bentuk ornamen ukiran atau ornamen geometris yang itu mulai diadopsi di dalam bangunan. Ya. Karena memang di masa sebelumnya itu cenderung dengan bentuk-bentuk yang mengkotak gitu ya, mengkotak, dan era penggunaan kubah ini sudah mulai diadopsi di era Daulah Abbasiyah ini. Ya, mungkin jawabannya untuk Mbak Devi, ya ini nggak berkaitan secara langsung gitu ya, nggak berkaitan secara langsung ya. Karena kalau konteks mazhab yang dikaji ya di dalam Baitul Hikmah itu adalah mazhab fikih gitu ya, mazhab fikih. Jadi kalau mazhab fikih ya itu kaitannya dengan perkara ubudiyah, ya, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, semacam itu. Ya, saya kira itu mungkin jawaban dari saya. Ya, oke. Semoga bisa itu ya menjawab pertanyaan dari Mbak Devi tadi. Untuk acara yang selanjutnya mungkin, ya Mas Denny. Oke, mungkin sesi tanya jawabnya bisa saya akhiri sampai di sini ya, Mas Rahmat dan para sobat MRP sekalian. Kita lanjutkan untuk workshop ya, MRP workshop dari Mas Wahyu. Untuk Mas Wahyu mungkin bisa Siap. dieksekusi langsung. Tes. Yuk. Ini bisa langsung share screen ya untuk mempersingkat waktu. Oh, bisa. Tes, apakah suaranya masuk? Iya, masuk Mas Wahyu. Bisa didengar dengan baik. Nah, ini sebenarnya cuman selingan di MRP aja biar teman-teman gak jenuh. Soalnya kalau terkait Muslim Merancang Bangun ini sangat sempit sekali ya kalau kita cuman membahas tentang gubahan dan lain sebagainya. Tapi nanti teman-teman Muslim Merancang Bangun ini nanti menyediakan ya ada materi-materi khusus yang membahas tentang detail perilaku manusia dan lain sebagainya lah. Nanti sama Mas Denny disiapkan. Nah, ini jadi gini teman-teman sekalian. Ini ada sesi workshop sekitar 10 menit kita bahas manual rendering. Nah, jadi gini teman-teman sekalian. Kalau misalnya mau ketemu sama klien dan lain sebagainya kan otomatis kita butuh bagaimana sketsa itu dari permintaan klien itu langsung kita akomodasi dengan sketsa. Intinya seperti itu kan. Nah, ini coba kita coret-coret gimana sih kalau pas ketemu klien kita bisa sketsa cepat. Nah, gini teman-teman sekalian. Pertama, kalau misalnya kita mau manual rendering itu, jadi kita tentukan terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang mau kita expose dari konsep arsitektur kita atau dari konsep interior kita. Nah, ini ada saya 2 objek teman-teman sekalian. Ini ada
kemudian apa? Eksterior sama interior. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan posisi gelap sama terangnya terlebih dahulu. Nah, otomatis kalau saya ngambil posisi dari arah matahari dari pojok kanan atas, pojok kiri atas, otomatis sisi paling gelap adalah kebalikannya, yaitu sisi kanan yang paling bawah. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian rendering bayangannya terlebih dahulu. Kira-kira seperti ini. Mas Denny nanti kalau waktunya mau habis diingatkan ya. Nah, jadi area gelap nah, kita tutup area gelapnya terlebih dahulu teman-teman sekalian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi arah mataharinya sunlight-nya dari sini. Nah, kok ke delete ya? Nah, biasanya teman-teman banyak yang nanya, loh Mas, kira-kira nanti kalau misalnya manual itu warnanya pakai apa ya? Nah, kalau misalnya sering saya pakai itu abu-abu sama coklat. Nah, itu untuk memudahkan abu-abu untuk memudahkan kita render bayangan. Kalau coklat biasanya saya sering suka pakai material natural kayak kayu dan sebagainya, itu biasanya saya pakai warna coklat. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya setelah bayangan itu kita tutup, kita kasih warna apa utamanya. Nah, saya pengen pakai warna kayu lah misal. Nah, ini kita ambil warna kayu. Nah, otomatis kalau ditumpuk, otomatis dia akan lebih gelap. Nah, otomatis area atap ini akan lebih terang. Nggak usah terlalu rapi, yang penting cepat, yang penting informatif. Itu aja sih kuncinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita kasih detail. Detail, ini misal materialnya pakai apa? Kunwood. Nah, ini material kesukaan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk bahannya apa? Untuk alat-alatnya biasanya saya pakai Copic atau Fine Color, teman-teman sekalian, untuk apa? Coloringnya. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Selanjutnya untuk yang interior sama. Jadi dimulai dari apa bayangannya terlebih dahulu teman-teman sekalian.
Nah, otomatis kalau arah light source-nya dari sini, otomatis area yang paling area yang paling gelap kita warnai terlebih dahulu. Pasti sini area paling gelap. Nah, setelah itu kita kasih warna lain misal. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Mas Denny, untuk sedikit tips dan trik manual rendering. Nah, sebenarnya nggak harus terlalu detail, yang penting informatif aja sih. Kuncinya seperti itu. Mungkin itu dulu, Mas Denny. Baik, terima kasih untuk Mas Wahyu ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Rahmat ya. Tadi untuk pemateri yang sudah menyampaikan ya, materi untuk kesempatan kali ini dengan cukup jelas ya tadi ya. Dan informatif tentunya. Baik, sebelum kita akhiri acara pada hari ini saya ada beberapa kesimpulan ya, beberapa kesimpulan yang bisa kita catat ya dari pembahasan pada hari ini. Ya, jadi pada intinya untuk kemajuan infrastruktur kota dalam masa kemasan Islam ini sebenarnya tidak bisa terpisahkan dari kemajuan pemikiran pada manusia. Karena di kota itu sendiri kita kan berbicara dengan tentang bagaimana untuk istilahnya memfasilitasi manusia untuk mempermudah dalam hal kehidupannya ya, tentunya seperti itu. Kemudian bagaimana untuk manusia itu bisa berpikir, dikatakan bisa maju dalam hal peradaban, tentunya kita akan melihat pada taraf pemikirannya ya. Jadi pada taraf pemikiran itu bisa dibagi menjadi 3 bagian ya. 3 bagian. Yang bagian pertama itu adalah bagaimana taraf berpikir yang hanya berpikir tanpa memperhatikan aspek yang tidak bisa dijangkau gitu. Tidak mempertimbangkan aspek-aspek di luar hal yang tadi dipikirkan itu. Contohnya seperti apa? Jadi saya basicnya kan di teknik sipil ya. Misal kalau saya mau mendesain sebuah kolom bangunan, kemudian saya hanya asal-asalan untuk bangunan 2 lantai misal. Saya desain dengan ukuran 10 kali 10 cm. Nah, kenapa saya pakai 10 kali 10 cm? Nah, itu nggak ada dasarnya. Itu sama saja berpikir taraf pertama. Kemudian berpikir taraf kedua itu kita mendesain struktur bangunan gitu ya, itu memperhatikan atau mempertimbangkan hal-hal yang ada di baliknya. Contohnya kalau kita mendesain kolom, nah kita harus pertimbangkan apa yang mendasari kolom itu dimensinya harus gitu. Harus kita hitung, kita perdalam alasannya kenapa. Begitu juga untuk arsitektur ya. Di arsitektur dan desain interior kan kita juga mempelajari ya terkait sirkulasi, terkait respon bangunan. Nah, itu yang mendasari untuk mendesain sebuah bangunan ya, mendesain sebuah bangunan. Kemudian yang ketiga adalah kan ada taraf berpikir di mana kita mempertimbangkan aspek-aspek
yang ada di baliknya, dan itu terikat juga dengan trilogi kehidupan. Nah ini. Jadi apa sih trilogi kehidupan itu? Nah, kalau kita di perkuliahan, kita sudah diajari taraf berpikir tingkat pertama, taraf berpikir tingkat kedua. Nah, itu ada ketika kita berada di bangku kuliah atau saat ada beberapa teman-teman mungkin ya yang menggeluti dunia rancang bangun yang sudah berpengalaman. Nah, itu tentunya taraf berpikir tingkat 1 dan tingkat 2 itu sudah sering bertemu lah, sering dipakai lah untuk berpikir tingkat itu. Kemudian pertanyaannya bagaimana untuk taraf berpikir tingkat ketiga? Nah, ternyata ini jarang sekali ya yang istilahnya mungkin dari masyarakat awam ya yang berkecimpung itu mendalami yang taraf berpikir tingkat 3. Dan ternyata di perkuliahan pun itu ternyata tidak banyak atau mungkin bahkan tidak diajarkan ya untuk bagaimana untuk mendesain bangunan istilahnya yang berkaitan dengan apa yang ada di baliknya serta berkaitan dengan trilogi kehidupan. Nah, untuk MRP sendiri, alhamdulillah kita sudah membuat istilahnya untuk acara atau mungkin tim ya yang bisa memfasilitasi teman-teman yang mau memperdalam bagaimana mengasah layar berpikir tingkat 3 atau taraf berpikir tingkat 3 terkait rancang bangun. Nah, di sini saya coba share screen untuk akun MRP, akun IG ya. Nah, bagi teman-teman yang belum memfollow, nah ini bisa langsung memfollow. Nah, ini akunnya. Bisa kelihatan ya? Nah, ya, bisa Mas. Ya. Ya, jadi bagi teman-teman ya yang mau istilahnya mau memperdalam terkait bagaimana taraf berpikir tingkat 3 yang berkaitan dengan rancang bangun, bisa lewat Instagram, bisa lewat DM ya. Mas, saya mau daftar untuk acara yang membahas mengenai taraf berpikir tingkat 3 MRP gitu. Nah, nanti di situ insya Allah akan diadakan kelas khusus yang membahas mengenai taraf berpikir tingkat 3. Kalau misal teman-teman nggak punya akun IG gitu, ya bisa lewat CP ya, saudara CP di WhatsApp. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita sudah selesai pada penghujung acara. Ini saya stop share dulu. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat, bisa barokah ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri, kepada host, dan kepada teman-teman panitia juga, dan terkhusus juga kepada peserta MRP yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk ikut acara Muslim Merancang Bangun online talk. Ya. Baik, sekian dari saya selaku MC. Jika ada salah kata atau salah sikap, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau live, ini saya akan meeting ya.